Bunda, aku tuh bukannya nggak mau periksa, tapi jauh ya, kamunya jauh, kemudian jauh dengan suami, punya anak kecil, dan tidak memiliki BPJS. Jadi kita itu bisa konsumsi obat-obatan herbal atau tradisional yang ada di sekitar kita aja, tidak perlu dipaksakan. Intinya pada saat kita ikhtiar harus terapkan 3P-nya ya. Berapa lama sih kalau misalnya kita konsumsi kunyit ataupun tepung gerut, air tajin, berapa lama sih sembuhnya? Kok aku nggak sembuh-sembuh, Bun, udah 2 bulan konsumsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya juga puasanya lancar ya, tanpa adanya sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman, di video kali ini aku bakal share lagi ya, menyapa kalian, dan tentunya akan menjawab beberapa pertanyaan ya, keluhan kalian. Aku udah baca, mungkin belum semuanya, tapi insya Allah aku akan buatin videonya. Jadi buat kalian yang sudah bertanya, yang sudah komentar tapi belum aku jawab, ditunggu aja videonya ya. Aku tuh selalu baca komentar-komentar kalian, tapi kadang kalau misalnya jawabnya harus panjang lebar, itu aku love aja. Insya Allah dinantikan aja videonya ya. Nah teman-teman, jadi aku tuh tadi habis keluar ya, pulang-pulang hujan, Masya Allah. Aku tuh ngantuk banget sebenarnya, tapi melihat komentar-komentar ya, pertanyaan kalian udah banyak banget, makanya aku memutuskan setelah taraweh ya udahlah buat video dulu ya, jawab pertanyaan teman-teman semua. Nah jadi teman-teman, aku tuh bukan dokter ya, aku hanya pejuang asam lambung juga hampir 3 tahun. Tadi juga ada yang komen di video aku yang lagi ngabuburit, Bunda berapa lama bisa jalan-jalan seperti ini, berapa lama berjuang dan berapa lama sembuh. Aku berjuang hampir 3 tahun ya, berjuang, kemudian endoskopi, USG. Setelah itu pemulihan hampir 3 bulanan ya, 3 bulanan aku konsumsi obat sesuai resep dokter, dan tentunya menerapkan 3P-nya, menghindari berbagai macam pantangannya. Alhamdulillahnya bisa terbebas, saat ini bisa beraktivitas lagi dan bisa menjalankan ibadah puasa ya. Nah, ada juga yang komen, Bunda, ini mah terlalu banyak curhat masalah pribadi. Ya, karena aku itu bukan dokter, aku memang curhatnya berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi apapun yang aku lakuin, kalau misalnya berhasil, aku share ke kalian ya, karena aku pengen memotivasi teman-teman semua bahwa penyakit ini tuh nggak bahaya, kita bisa sembuh, yang penting kita ikhtiar, terus memperbaiki diri, menghindari pantangannya, merubah pola hidup ya. Jadi kata dokter Grenda ya, asam lambung ini gak bahaya, tapi kita itu harus bisa merubah pola hidup, harus bisa memodifikasi pola hidup kita yang tadinya masih berantakan, atau mungkin nggak disiplin, masih nggak teratur, apa aja dimakan, tidurnya suka kesiangan, masih baper-baperan. Jadi semua itu bisa kok ya, bisa diatasi dengan cara perlahan-lahan, lama-lama juga akan terbiasa ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan Bapak Asep. Bapak Asep, ya namanya itu Bapak Asep, tapi ternyata yang sakit asam lambung itu istrinya. Kenapa sih kebanyakan perempuan yang sakit lambung? Karena kata dokter Grenda, yang paling banyak ngomong, yang paling banyak pikiran, yang selalu baper, yang selalu ngoceh-ngoceh itu adalah perempuan. Jadi penyakit asam lambung itu kebanyakan ada pada wanita. Karena laki-laki itu kan orangnya identik cuek ya. Mungkin ada beberapa orang yang banyak pikiran juga, tapi kalau laki-laki dengan perempuan dibandingkan untuk penyakit asam lambung itu lebih banyak ke perempuan, seperti itu ya. Aku nggak pernah periksa ke dokter, Bun, karena takut banget ya, takut banget dengan 1000 sensasi. Memang asam lambung itu banyak banget sensasinya ya. Aku pernah bilang berjuta sensasi karena banyak banget, dari sakit perut, melilit, perih, kelayangan, sendawa, engap, sesak, muntah, rasanya ada pahit, asam, mengganjal di kerongkongan. Itu banyak banget sensasinya, nggak bisa aku sebutin satu-satu, tapi aku juga pernah alami sensasi itu teman-teman ya. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak sendirian, aku juga pernah ada di posisi itu. Nah ini istrinya Bapak Asep ya, aku nggak pernah periksa, takut banget sama sensasi. Bukan aku nggak mau periksa ya Bun, tapi nggak punya BPJS, kemudian suaminya jauh dan punya bayi, punya anak kecil. Doain aku semoga lekas sembuh juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi semua ya yang selalu nonton video-video aku, ataupun kalian yang masih berjuang saat ini, aku selalu mendoakan semoga kalian lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala. Dan kemarin ada yang komen lagi, Bunda, alhamdulillah aku semenjak ngikutin video-video Bunda saat ini udah sembuh, udah membaik dan udah bisa puasa. Aku tuh senang.
aku bahagia, aku senang. Alhamdulillahnya bisa bermanfaat ya untuk orang lain, meskipun mungkin masih banyak yang berjuang, tapi insya Allah dengan tips-tips aku, karena aku juga pernah menerapkan itu, pernah ngalamin itu, pasti juga kalian bisa ya. Aku bisa, kalian bisa, aku sembuh, kalian juga pasti sembuh. Oke? Nah, jadi untuk istrinya Bapak Asep ya, atau Pak Asep ini, kalau misalnya nggak punya BPJS untuk periksa, kita bisa dengan obat-obatan secara alami. Apa aja sih Bun, bisa nggak sih kita konsumsi kunyit? Karena kunyit ini kan dikenal sejak lama ya, itu bagus untuk pencernaan, bagus untuk lambung. Tapi tergantung cara kita gimana nih yang aman buat kita. Dan sebenarnya tergantung kondisi kita juga. Bapak Asep ini dia belum pernah periksa ya, atau istrinya belum pernah periksa, karena alasannya jauh dengan dokter, kemudian suaminya juga jauh dan punya anak bayi sama nggak punya BPJS. Jadi saran aku kalau misalnya yang ada di kampung ya, jadi saran aku di kampung ya teman-teman, bisa menggunakan obat-obatan tradisional seperti kunyit misalnya, tepung kanji atau umbi Garut, itu bagus. Tapi perhatikan caranya. Nah, gimana sih Bun ya cara mengolah kunyit? Untuk cara-cara mengolah kunyit atau konsumsi kunyit untuk pejuang asam lambung, aku udah pernah share ya teman-teman, jadi kalian boleh cek videonya. Jadi ada 2 cara untuk konsumsi kunyit ya yang aman sama aku. Sebenarnya ada 3, tapi cara yang satu ini kurang cocok sama aku karena aku tuh gastritis ya. Jadi yang cocok pertama itu adalah ya, ambil kunyit, diiris tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke gelas, diseduh dengan menggunakan air panas. Kita tunggu suam-suam kuku, setelah itu kita konsumsi. Tapi biasanya nih aku tuh konsumsinya setelah makan ya. Kalau di bulan Ramadan seperti ini boleh nggak Bun? Boleh ya. Aku biasanya ya pada saat itu konsumsi kunyit setelah makan. Misalnya nih habis buka puasa, yang ringan-ringan dulu minum air putih, kurma, kemudian konsumsi tepung Garut atau konsumsi jenang gemi. Kemudian setelah itu sholat, habis sholat makan nasi. Habis makan nasi siap-siap tarawih bisa konsumsi kunyit dulu ya. Jadi biasanya 30 menitan ataupun juga setelah tarawih boleh. Jadi disesuaikan aja waktunya ya. Kemudian cara yang kedua, digeprek, kemudian masukkan ke panci, direbus ya. Direbusnya jangan lama-lama, 5-7 menitan. Kemudian setelah itu diangkat, tuangkan ke gelas, tambahkan madu. Kalau nggak ada madu bisa tambahkan gula aren pada saat direbus ya. Dikonsumsi seperti itu ya, bisa sekali sehari, bisa 2 kali sehari, sesuaikan dengan kondisi kalian. Nah kemudian kalau misalnya mau tambahin temulawak itu boleh banget. Temulawak juga bagus ya untuk lambung. Kemudian mau tambahin jahe boleh, tapi saran aku jahe ini kan bersifat pedas ya, jadi memang harus setelah makan. Jadi jahe ini meskipun pedas, dia antibiotik juga dan banyak kandungannya yang baik untuk pencernaan, baik untuk lambung, dan juga bisa mencegah mual, kemudian mencegah pusing, sakit kepala. Kalau misalnya apalagi migrain, kalau kita konsumsi kunyit dan juga konsumsi jahe itu bisa meredakan ya. Ini aku pengalaman pribadi. Kemudian kalau misalnya sudah cobain kunyit tapi mungkin pemulihannya lama, jadi berapa lama sih kita sembuh ya setelah konsumsi kunyit? Karena ini sudah banyak yang nanya. Aku teman-teman juga konsumsi kunyit yang alami ya, pernah aku buat sendiri. Sebenarnya aku pernah minum madu Zsmax, cuman karena menurut aku itu mahal, jadi kalau lagi tanggal tua aku bikin kunyit sendiri ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau madu Zsmax mau nyobain boleh, tapi harganya 145.000, aku beli 9 botol ya teman-teman, itu aku beli sendiri. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian. Nah kemudian selain kunyit ya, kalau misalnya udah lama nih konsumsi kunyit tuh nggak ada perubahan, sebenarnya itu tergantung dari tingkatannya, karena tingkatan asam lambung itu beda-beda ya, ada tingkat kategori menengah, kategori parah, dan juga kategori ringan. Jadi kalau misalnya kalian udah lama nih, aduh kok udah 10 hari konsumsi kunyit tapi nggak ada perubahan ya, berarti masih belum ya, harus sabar, harus lebih sabar lagi. Dan saran aku pada saat kalian konsumsi kunyit atau ikhtiar dengan kunyit ataupun jahe ya, atau temulawak, pola makannya diperhatikan, menu-menunya diperhatikan. Jangan mentang-mentang udah konsumsi kunyit nih 3 hari enakan, makan lagi gorengan, makan lagi pakai cabai, itu nanti nggak bakalan sembuh, kambuh-kambuhan terus ya. Jadi penyembuhan itu agak lama, sulit seperti itu. Nah kemudian teman-teman,
Kalau misalnya udah konsumsi kunyit tapi masih sering perih nih lambungnya, saran aku konsumsi tepung Garut ya. Tepung Garutnya itu seperti ini. Linknya aku cantumkan di description. Ini harganya murah ya, sekitar 26-27 ribu. Ukurannya 500 gram. Aku selalu biasanya beli yang 500. Kalau mau yang 1 kilo juga ada. Jadi bebas milih ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet nih, tepung Garut, bisa konsumsi jenang gemi ya. Jenang gemi ini sudah ada gula arennya. Jadi aku tuh belinya kemarin ya, pada saat mau puasa beli yang gula aren. Karena menurut aku lebih praktis, jadi sebelum sahur boleh konsumsi ini. Jadi itu bisa melindungi dinding lambung kita, misalnya ada luka, ada radang, ada tukak. Jadi bisa konsumsi ini dulu 30 menit sebelum sahur, atau pada saat buka ya. Pada saat buka, sebelum makan nasi, terus pada saat minum air putih, setelah minum air putih konsumsi ini. Karena ini bisa melindungi dinding lambung ya. Ini sama, tapi ini nggak ada gula arennya, jadi masih original ya, nggak ada rasanya sama sekali. Ini warnanya masih putih. Kalau yang ini sudah gula aren, ada rasa vanila, ada rasa pisang, ada beberapa varian sih ya. Jadi kita boleh milih sesuai selera kita. Tapi aku senangnya gula aren, makanya aku beli yang gula aren. Harganya itu beda-beda ya, ada yang 130, ada yang 200, jadi tergantung isinya. Aku beli ini yang 200 ribu, isinya 30, jadi bisa dikonsumsi selama 1 bulan. Ya, seperti itu. Ini juga aku cantumkan di description. Kalau misalnya kemahalan, boleh ya coba ini. Karena perjuangan asam lambung tuh gak usah dipaksain ya. Nanti stres lagi, aduh mahal banget sih, aku pengen banget. Jadi jangan stres ya. Konsumsi yang ada aja, bismillah, ikhtiar, pasti bisa. Kalian bisa juga ya, aku bisa, kalian bisa. Tapi kalau misalnya keduanya ini nggak ada, ya nggak ada nih bun, aku kejauhan atau mungkin nggak ada di kampung aku, saran aku konsumsi air tajin aja. Air tajin itu bagus ya, bisa beras putih atau beras merah. Itu bisa bagus untuk sembelit, bagus untuk pencernaan, bagus juga untuk lambung. Konsumsinya 30 menit sebelum makan juga atau sebelum sahur itu bagus ya. Nah, kalau misalnya kita punya dua-duanya nih bun, ada tepung Garut, ada air tajin ya, ataupun ada jenang gemi, gimana caranya? Jadi pilih salah satunya aja, jangan dicampur-campur. Kalau misalnya kalian sulit BAB atau sembelit ya, perutnya kayak masih kayak suka begah gitu, tapi nggak bisa keluar, susah buang angin, saran aku konsumsinya air tajin. Tapi kalau misalnya perutnya perih, konsumsinya jenang gemi ataupun tepung Garut, seperti itu ya. Nah, berapa lama bun penyembuhannya? Jujur ya teman-teman, pada saat aku konsumsi tepung Garut itu nggak sebentar, 2 tahunan ya. Sampai saat ini masih ada sisaan ya. Ini aku beli karena kemarin itu mau puasa, jadi aku stok aja ya buat jaga-jaga. Nah, berapa lama sih kita sembuh konsumsi tepung Garut? Jadi tergantung kondisi kita. Aku 2 tahun konsumsi ini kadang bosan ya, aduh bosan banget, tapi karena aku pengen sembuh ya, jadi aku ikhtiar bismillah. Tapi selama konsumsi ini ada nggak sih enakan gitu ya? Aku enakan, tapi itu aku sering ngeluh ya, aduh kok kambuh lagi. Tapi kita harus mikir, ingat ini terjadi karena sebab akibat. Mungkin kita dulunya sering makan cabai, suka soda, kafein. Jadi proses asam lambung itu nggak instan teman-teman, panjang prosesnya. Darinya tadinya emah biasa ya, kemudian gastritis, GERD. Jadi semuanya itu sensasinya hampir sama, tapi tingkatannya beda ya. Mana sih bun yang paling kategori paling tinggi antara MAH ataupun GERD? Ya GERD lah ya. Jadi GERD ini naiknya asam lambung kembali ke esofagus, atau cairan asam lambung yang harusnya ada di perut ya, itu dia kembali lagi ke esofagus, kembali ke kerongkongan, sehingga banyak banget sensasi yang kita alami, kayak panas, dada terbakar, bisa membuat gigi keropos, gusi kita berdarah ataupun merah-merah. Itu banyak banget, pusing, kelainan. Karena kalau misalnya asam lambung udah naik ke esofagus, biasanya berpengaruh sama urat, sama saraf kita ya, kayak kepala kita kelayangan, pusing, kayak mata buram, itu semuanya juga bisa dari asam lambung. Kemudian biasanya kayak sendawa juga, perut kembung karena gasnya banyak, itu juga dari gastritis, bisa juga dari GERD. Kemudian selain itu juga batuk itu karena asam lambungnya udah naik. Jadi kita itu tenggorokannya kadang gatal, kadang batuknya kering, ada banyak macamnya
ya. Jadi buat kalian yang misalnya sulit nih untuk konsultasi ke dokter karena jauh, boleh konsumsi obat-obatan herbal atau obat-obatan tradisional seperti kunyit, jahe, ataupun rebusan daun pepaya. Itu juga bagus ya, tapi pahit banget sih teman-teman ya. Kemudian bisa coba tepung kanji boleh, tapi biasanya nih dulu ya, kalau aku konsumsi tepung kanji, disangrai dulu. Sangrai dulu, habis itu diseduh pakai air panas. Konsumsinya boleh setelah makan, boleh sebelum makan. Seperti itu ya. Dan untuk berapa lamanya tergantung kondisi kita. Intinya jangan ngeluh, dan selama ikhtiar itu kita harus menerapkan 3P. Nggak boleh ngeluh-ngeluh, pola pikir yang dijaga, pola makan yang menu-menu diperhatikan, dan terapkan olahraga. Terutama yang lagi banyak pikiran, takut sakit parah ya, mendengar kabar apa aja takut, nggak bisa tidur, sering melakukan meditasi, pernafasan diafragma, itu bagus, bisa membantu kita treadmill, kemudian berjemur di panas matahari, agar kita juga perdarahan yang lancar, nggak sering kebas, kemudian nggak sering kelayangan. Jadi lakukan itu, insya Allah bisa membantu. Dan Bapak Asep atau istrinya semoga lekas sembuh, jangan stres, ikhtiar ya, jalanin. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Oke ya teman-teman, semoga video kali ini atau share aku kali ini bermanfaat. Jadi aku tuh bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman karena niat aku ingin memotivasi, ingin membuat kalian semangat, membuat kalian bangkit. Karena aku tahu rasanya gimana kita ngalamin sensasi-sensasi asam lambung itu serba salah ya. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.